أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjumpai kembali para sahabat pemirsa dimanapun berada. Harapan terbesar tentu saja kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman dan benar-benar menikmati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Masih tentang adab seorang penuntut ilmu, yang kemudian kita juga mengambil ibrah dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam yang diceritakan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Bahwa ada masa di mana Nabiullah Musa mendapatkan amanah, tugas secara khusus untuk berangkat belajar. Bahasa kita hari ini tugasnya pergi nyantri. Apa sikap Nabiullah Musa? Inilah yang akan kita pelajari dari ayat ini. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Sejak menerima SK tersebut, sejak mendapatkan amanah dan tugas ini, maka yang pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Musa adalah memastikan dirinya benar-benar sebagai seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. La abrahu hatta majma'al bahraini. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukum. Bahwa saya tidak akan berhenti berjalan, tidak akan memutuskan harapan perjalanan ini sampai saya menemukan adanya tempat pertemuan dua lautan. Pertanyaan sederhana, apakah ketika itu Nabiullah Musa sudah tahu di mana lokasi yang akan dituju? Adakah dia sudah tahu kemana arah tujuannya, di mana lokasinya, titik koordinatnya, atau bahasa kekiniannya, share lokasi? Jawabannya tidak. Karena memang pelajaran yang akan disampaikan pada ayat ini adalah soal kesungguhan, soal tekad yang besar, soal cita-cita yang mulia. Bahwa ilmu bukan sekadar mengumpulkan pengetahuan, tidak hanya untuk menambah wawasan, tapi ilmu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu adalah jalan menuju surga, bahwa ilmu adalah jalan untuk meraih kemuliaan hidup. Itulah cita-cita besar. Kapan Nabiullah Musa akan tiba? Di mana posisinya pada saat itu? Dia pun tidak tahu. Karena yang ia tahu, ini adalah kemuliaan, ini adalah idealisme yang tinggi, ini adalah cita-cita yang besar, himmah. Bahwa seorang penuntut ilmu wajib dan mutlak adanya untuk memasang yang namanya himmah aliyah, tekad yang besar, obsesi yang tinggi. Bahwa ilmu ini adalah untuk didarmakan, diajarkan, didakwakan untuk bermanfaat kepada sesama.
Maka berjalanlah dia, maka pergilah dia. Bahkan ia menyatakan pada sambungan ayatnya adalah au amdiya hukuba, atau bahkan sekalipun saya, kata Nabiullah Musa, demi ilmu ini saya harus berjalan beratus-ratus tahun lamanya. Itulah tekad yang besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat berikutnya menceritakan satu pengakuan yang luar biasa dari Nabiullah Yusuf. Dia mengatakan, laqad lakina min safarina hada nasoba. Dengan sekian banyak pengalaman dakwah, dengan pengembaraan dalam perjalanan kemana saja, tapi nyatanya untuk urusan perjalanan menuntut ilmu, lakina min safarina hada nasoba. Saya harus mengakui, kata Nabiullah Musa, bahwa ini adalah perjalanan yang melelahkan. Bahwa untuk ilmu dibutuhkan kesungguhan. Tidak hanya cita-cita besar, tapi benar-benar didasari oleh kesungguhan. Bahwa cita-cita besar hanya akan menguap begitu saja. Dia hanya akan menjadi pernyataan kalau kemudian tidak didukung oleh kesungguhan, kekuatan daripada mujahadah itu, totalitas untuk mendapatkan ilmu itu. Maka kita akan baca dalam sejarah para ulama. Mereka rela berjalan kaki, menempuh kelelahan, hanya untuk mendapatkan satu hadis misalnya. Apa yang menyebabkan itu? Yang pertama adalah cita-cita yang besar, dan yang kedua inilah bukti kesungguhan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua hari ini dikumpulkan di taman-taman surganya di dunia ini, di majelis-majelis ilmu, untuk kemudian nantinya kita kembali berkumpul di telaga Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.